Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman Zulfi dengan NIM 210510241 dari kelas MI 2A dengan jurusan Teknik Komputer dan Informatika dengan program studi Manajemen Informatika dari Politeknik Negeri Medan. Di video ini saya akan menjelaskan program yang saya buat dengan C++ yaitu program Circular Queue. Yang video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya atau UAS saya dari mata kuliah praktik struktur data yang diampu oleh Ibu Santi Prayudani. Jadi di sini pertama kita buat array yang jumlah anggotanya itu ada 5, yang tipe datanya string, isinya kosong semua. Isinya string tapi kosong. Lalu kita definisikan juga variable head yang nilainya 0 dan juga tail yang nilainya 0. Lalu di sini saya buat function yang tipenya void yang dia melakukan sesuatu namanya tampil Q. Jadi pertama di sini kita check out itu kita tampilkan isi Q titik 2. Nanti setelah itu akan kita buat ENDL untuk memberikan spasi, maksud saya enter untuk output yang selanjutnya gitu. Jadi tampil Q ini nanti untuk menampilkan semua anggota array ini, anggota array Q semuanya. Jadi sini ada perulangan untuk menampilkan nilai semua anggota array Q. Jadi di sini i-nya awalnya 0, jadi dicek apakah 0 lebih kecil daripada 5. Ya, maka lakukan yang ini. Cout i tambah 1. Jadi pertamanya ini i tambah 1, jadi i-nya kan 0. Jadi tambah 1 jadi i-nya 1 gitu. Lalu titik, titik dan spasi, titik dan spasi. Lalu anggota Q yang indeksnya i. I-nya kan masih 0, jadi anggota Q yang indeksnya 0, yaitu 0. Lalu ENDL. ENDL untuk memberikan enter untuk output selanjutnya. Jadi perulangan pertama akan seperti ini. Lalu setelah selesai dieksekusi yang ini, maka akan kembali ke sini. I++. Jadi I sama dengan I tambah 1, yaitu sekarang I-nya 1. Karena tadi kan I-nya 0. Jadi dicek lagi apakah 1 lebih kecil daripada 5. Ya, maka lakukan yang ini lagi. Maka akan ditampilkan lagi 2.0. Begitu terus sampai sampai perulangannya habis gitu. Sampai semuanya ditampilkan semua anggota array Q itu. Lagi ini kita hapus dulu. Lalu saya juga ada buat function bool cek kosong. Dia function namanya cek kosong yang tipe datanya boolean. Yang dimana jika ada anggota array Q yang kosong, yang isinya string tapi kosong, maka dia akan langsung mereturn true. Lalu keluar dari functionnya. Dan kalau tidak ada yang kosong gitu, artinya misalnya ini saya buat ada gitu, ini ada nggak kosong gitu ya, ada juga ada, dan maka tidak ada anggota array Q yang isinya kosong, maka akan C kosong akan mereturn nilai false gitu. Jadi kan pertama dicek for int i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 5. Apakah i lebih kecil daripada 5? Iya, karena 0 masih lebih kecil daripada 5. Maka lakukan yang ini. Cek apakah Q yang indeksnya 0 adalah kosong. Jika ya, maka return true. Return true dan keluar dari function. Dan dia mereturn nilai true gitu. Nah, karena ini kan Q yang indeksnya kan 0, nilainya adat. Bukan kosong, jadi dia akan
dia tidak akan mengeksekusi return true ini. Jadi dia akan kembali ke i++. Nah, dicek lagi kan i-nya sekarang 1. Jadi dicek apakah 1 lebih kecil daripada 5, ya. Lalu dia eksekusi yang ini, dia cek yang ini. Apakah Q yang indeksnya ke 1 nilainya adalah kosong? Kalau ya, return true. Nah, karena kan tidak, Q yang indeksnya ke 1 yang kita punya di sini nilainya ada, tidak kosong. Jadi dia akan kembali ke sini. Sampai nanti anggap saja sekarang i-nya sudah 4 gitu. Dicek apakah i lebih kecil daripada 5. Ya, 4 masih lebih kecil daripada 5. Maka dicek lagi apakah Q yang indeksnya ke 4, apakah dia isinya kosong, apakah dia eh, nilainya kosong. Nah, sedangkan tidak gitu, karena nilainya ada bukan kosong. Nah, dicek lagi. Maka ini dilewatkan lagi, maka akan kembali ke sini ke i++. Jadi i sekarang adalah 5. Apakah i lebih kecil daripada 5? Tidak, maka dia keluar dari perulangan ini, for ini. Maka dia akan mengeksekusi yang ini, yaitu return false gitu. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau queue ini tidak ada anggotanya yang kosong, maka dia akan return false gitu. Lalu di sini ada function yang uh, namanya cek penuh ya. Saya buat dia boolean juga, yang dimana dia nanti menghasilkan atau mereturn nilai false atau true. Nah, di sini saya buat perulangan juga. Lalu misalnya di sini ya, int i sama dengan 0. Dicek apakah 0 lebih kecil daripada 5? Ya. Maka i plus plus. Maaf, maksud saya ini kan 0 lebih kecil daripada 5. Ya. Maka eksekusi yang ini gitu. Lakukan yang ini. Dicek apakah Q yang indeksnya 0 tidak sama dengan kosong. Ya, ya benar, karena adat ya kan tidak, dia tidak sama dengan kosong, berarti ini hasilnya true. Maka ini akan return false gitu. Nah, kalau seperti ini, kita ubah lagi isinya. Nah, anggapnya seperti ini. Apakah Q yang indeksnya ke 0 tidak sama dengan kosong? Nah, ini berarti menghasilkan nilai salah ya. Karena nilainya kosong. Jadi ini tidak akan dieksekusi dan ini langsung ke i++. Jadi i-nya kan sekarang 1. Jadi i-nya kan sekarang 1. Cek lagi apakah 1 lebih kecil daripada 5? Iya. Maka dicek lagi apakah Q yang indeksnya ke 1 tidak sama dengan kosong. Maka dia menghasilkan nilai false lagi. Maka dia tidak akan mengeksekusi yang ini dan dia akan kembali ke sini. Nah, nanti setelah misalnya anggap saja i-nya sekarang 4. Dicek apakah i lebih kecil daripada 5? Ya, karena 4 masih lebih kecil daripada 5. Dicek apakah Q yang indeksnya keempat itu tidak sama dengan kosong. Salah, karena indeks keempat adalah kosong gitu. Jadi ini akan menghasilkan nilai false dan ini tidak akan dieksekusi. Lalu i plus plus i sekarang adalah 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 5? Tidak. Jadi dia keluar dari pulangan ini dan akan mereturn nilai true. Jadi ini akan mereturn nilai false kalau ini ada isinya gitu. Sedangkan kalau ini kosong semua, cek penuh akan mereturn nilai true gitu. Lalu di sini ada void enqueue.
string anggota. Jadi function ini nanti function void ini yang dia melakukan sesuatu gitu. Namanya enq dan dia menerima parameter eh, anggota yang tipe datanya string. Dia mengecek dulu cek kosong. Nah, kalau cek kosong ini menghasilkan nilai true, maka ini akan dilakukan. Nah, cek kosong akan menghasilkan nilai true kalau ada yang kosong gitu. Karena kalau tidak ada yang kosong, maka enq tidak akan bisa dilakukan. Ya, anggap saja ini kan semuanya kosong. Anggap saja kita panggil gitu misalnya sekali. Kita buat bank. Yang dilakukan adalah yang ini. Nah, kan masih kosong semua. Jadi dia mengecek apakah tail lebih atau sama dengan 5 tidak. Tailnya masih 0. Nah, lalu kita masukkan nilai array Q yang indeksnya 0, dimasukkan nilai anggota, yaitu anggota ini adalah Bambang gitu. Karena kan kita panggil fungsinya lalu kita kirimkan argumen yang diterima di sini gitu. Lalu anggota ini akan menerima atau menyimpan nilai Bambang. Jadi Q yang indeksnya ke 0 adalah sekarang Bambang. Kita buat dulu sini. Lalu dipanggil function tampil Q untuk menampilkan semua uh, anggota array Q. Lalu tail plus plus untuk membuat tail sekarang satu gitu. Lalu dia keluar dari function ini. Lalu misalnya kita tambahkan lagi. Kita enq lagi Bianca. Lalu dia panggil lagi fungsinya. Dicek lagi karena sekarang kan masih satu ya. Jadi Q yang indeksnya satu sama dengan anggota. Jadi Q yang indeksnya satu adalah sekarang Bianca. Kita buat dulu sini. Bianca. Lalu panggil function tampil Q dan tel sekarang nilainya 2. Sampai nanti misalnya kita panggil sampai 5. Nah, maka nanti isi array Q akan penuh gitu. Jadi isinya nanti Bambang, Bianca, Arjo, Kevin, dan Zaki. Arjo, Kevin, dan Zaki. Nah, ini kan udah penuh. Jadi nanti kalau kita NQ lagi, saya NQ kita NQ Raka. Maka ini tidak akan dilakukan karena cek kosong nanti akan menghasilkan nilai false karena tidak ada yang uh, kosong gitu. Karena kan ini udah nggak kosong lagi semuanya. Maka akan ditampilkan cout Q penuh dan Raka tidak akan dimasukkan datanya ke dalam array Q. Ini kita hapus dulu. Atau nggak apa-apa gitu. Kita biarkan aja dulu, anggap aja ini udah kita panggil fungsinya dan ini udah berubah nilainya. Lalu ada juga function void deq yang dimana deq ini akan kalau enq tadi kan dia memasukkan nilai ke array q ya. Kalau deq dia akan menghapus nilai q, dari yang paling awal masuk dulu gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dia panggil function cek penuh, dimana cek penuh ini kan kalau
Q-nya kosong, array Q kosong, dia akan menghasilkan nilai true. Sedangkan kalau false, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Jadi di sini Q, jadi dia akan mengeksekusi yang ini. Jadi anggap saja kita buat di Q. Nah, kalau kita panggil seperti ini, maka dia akan membuat headnya kan masih nol ya. Headnya kita lihat ini masih nol. Jadi head Q yang indeksnya 0 itu diganti menjadi kosong. Jadi Bambang diganti jadi kosong. Jadi nanti kalau kita panggil sekali seperti ini, Bambang berubah jadi kosong. Nah, kalau kita DQ lagi, maka yang K akan jadi kosong juga. Karena kan tadi headnya, tadi kan setelah dipanggil head yang pertama, head plus plus. Jadi dipanggil lagi DQ-nya dan dimasukkan lagi Q yang indeksnya 1, kita masukkan, kita ubah jadi kosong nilainya. Lalu head plus plus gitu. Jadi Bianca akan jadi kosong juga. Nah, kalau sudah begini, anggap saja kita NQ lagi. Q Jaka. Kita NQ Jaka. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kan ini kan karena udah kita panggil 5 kali, jadi tailnya 5. Lalu kita panggil lagi NQ Jaka. Lalu lalu eh, maka kan ada yang kosong. Ada yang kosong, jadi C kosong kan memasukkan nilai true gitu. Jadi dicek apakah tel sama dengan 5. Iya, tel sama dengan 5. Jadi tel sekarang dikembalikan nilainya jadi 0. Kita ubah nilainya jadi 0. Lalu Q yang indeksnya 0 kita ganti dengan anggota gitu. Jadi yang indeksnya 0 kan kosong. Kita masukkan anggota yang baru gitu, yaitu Jaka gitu. Jadi kalau kita lakukan NP yang ini, maka arraynya akan jadi seperti ini. Begini, jadi itu fungsi NQ dan DQ. Jadi DQ itu untuk mengeluarkan nilai yang pertama keluar, sedangkan NQ akan memasukkan nilai gitu. Nah, jadi di sini kita coba programnya dulu. Ini saya sudah coba tadi. Pertama kita tampilkan dulu Q-nya. Tampil, tampil Q. Dengan memanggil function tampil Q lagi tadi. Jadi kita tidak perlu melakukan ini berkali-kali. Kita cukup cukup memanggil function yang ini gitu. Jadi kalau kita execute, oh maaf ini udah kita panggil tadi ya. Oh maaf, kita buat kosong dulu semuanya. Jadi kita ulang lagi. Nah ini kan kosong, kosong nih. Nah lalu kita n q, misalnya seperti tadi kita masukkan Bambang. Jadi kan kosong semua 1 sampai 5, maka setelah dipanggil function tampil Q tadi, maka kita panggil juga function NQ. Setelah kita panggil function NQ, dia akan jadi seperti ini gitu. Jadi yang tadinya dia kosong, dia sekarang ada Bambang, ada isinya. Nah, tiap dipanggil function NQ ini akan dipanggil juga function tampil NQ gitu. Karena setiap kita panggil function NQ, dia akan
memunculkan ini gitu. Dia akan memanggil function tampil Q juga gitu. Jadi misalnya kita NQ lagi, atau kita langsung NQ sebanyak 5 kali lah. Kita execute lagi, maka hasil akhirnya seperti ini. Dia akan masuk ke queue sebanyak 5 data. Nah, kalau kita masukkan lagi, Fahri misalnya, kita execute. Nah, setelah dia masuk dari Bambang, Tiara, Bianca, Jaka, Sarah, kan sudah 5. Jadi kalau masuk lagi, Fahri, queue penuh. Karena ruang yang disediakan queue-nya hanya 5 gitu. Kalau nilai ke-6 masuk, maka akan ditolak dan tidak dimasukkan ke dalam queue-nya gitu, dan memunculkan nilai Q, memunculkan string nilai Q penuh gitu. Nah, kalau misalnya kita DQ gitu. Sekarang kita DQ jadi Bambang, kan yang pertama kita masukkan, dia yang pertama keluar gitu. Karena ini kan programnya Q ya, circular Q. Dia akan first in first out. Dia memakai metode first in first out. Jadi yang pertama kali datang, dia yang pertama kali keluar. Jadi kalau kita DQ lagi, yang keluar adalah Tiara. Ini kan Bambang Tiara. Jadi Bambang dan Tiara karena mereka pertama kali masuk dan kita DQ 2 kali, maka dua datanya akan kosong duluan gitu. Nah, sedangkan kalau kita NQ lagi, maka Fahri akan masuk ke yang ke satu gitu. Karena ini kan circular queue, jadi eh, Bianca tidak akan masuk ke data yang ke satu, menggantikan data yang ke satu, melainkan Fahri yang akan masuk ke data yang ke satu gitu, karena ini kan sirkular. Sedangkan kalau linear, Bianca, Jaka, Sarah akan mengisi satu 2 3 gitu. Nah, karena ini circular queue, jadi ini akan Fahri akan masuk ke satu. Ini kalau kita coba, ya ini jadi setelah pertama dimasukkan Bambang, Tiara, Bianca, Jaka, lalu dikeluarkan yang pertama Bambang, lalu dikeluarkan lagi Tiara. Lalu tinggallah yang satu dan kedua kosong, dan yang ketiga Bianca, yang keempat Jaka, yang kelima Sarah. Lalu kita NQ lagi, kita masukkan lagi datanya Fahri gitu. Ini Fahri, dia akan masuk ke yang pertama. Tapi headnya tetap di Bianca dan tailnya adalah di Fahri gitu. Baik, sekian dari saya menjelaskan program circular queue ini yang sudah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.